semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Wahyu Nugroho, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 2425214. Di video kali ini saya akan menjelaskan logika kode program yang saya buat menggunakan bahasa C++. Di kesempatan kali ini saya membuat dua fitur simulasi, yaitu simulasi navigasi GPS menggunakan konsep single linked list dan simulasi undo random menggunakan konsep double linked list. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu konsep navigasi menggunakan single linked list. Kita membuatnya menggunakan 3 file, yaitu header, terus ini file untuk mengimplementasikannya, terus yang ini adalah file untuk menguji. Selanjutnya di file pertama yaitu kita mendefinisikan node dengan nama titik jalan. Di node ini berisikan data, yaitu nama lokasi, jarak, dan satu pointer utama yaitu next, karena ini adalah bersifat single linked list. Oke, setelah itu membuat kelas bernama navigasi GPS berisi fungsi-fungsi, yaitu fungsi untuk tambah lokasi, mulai navigasinya, dan untuk melihat semua rutenya. Setelah itu di file kedua yang berisi implementasikan dari file ini, yang pertama yaitu pastinya konstruktor yang menginisialisasi list kosong terlebih dahulu berisi 0 ptr. Setelah itu detektor supaya tidak terjadi memory leak saat program sudah selesai di eksekusi. Nah, ini adalah logika dari fungsi tambah lokasi, yaitu yang pertama membuat node baru terlebih dahulu. Setelah itu logika saya membuat ini menggunakan logika insert list atau tambah belakang. Jika list kosong atau 0 ptr, data baru menjadi head. Ini dia. Nah, jika list kosong, data baru menjadi head. Selanjutnya ini adalah jika datanya sudah terisi, maka penelusurannya dari depan sampai menemukan node yang berisi nextnya new atau null, nextnya null. Ini dia. Nah, itu adalah fungsi dari tambah lokasinya. Setelah itu fungsi kedua yaitu mulai navigasi. Yang pertama berisikan nilai untuk jarak tempuh, yaitu 0. Ini adalah jika rutenya masih kosong. Dan ini adalah pengulangan menggunakan while, yaitu berisikan penginputan jarak, setiap inputan jarak. Ini dia. Setelah itu lokasi, ini adalah lokasi titik awal. Jika lokasi titik awalnya adalah 0, maka ntar outputnya berisi ini, lokasi titik awal di. Nah, setelah itu jarak dan total kejauhan dari setiap jarak, dari setiap lokasi maksudnya. Nah, setelah itu saya menggunakan sintaks get untuk mempause supaya antar ada jeda untuk setiap pengisian, dan setiap saat user menekan enter supaya berhenti dahulu untuk menekannya, maka menggunakan get. Setelah itu
Ini adalah kode untuk setiap selesai penginputannya. Dan yang ketiga yaitu lihat semua rute fungsi, lihat semua rute. Ini dia. Ini adalah output jika rutenya masih kosong. Setelah itu denanya. Dan ini adalah untuk menunjukkan setiap headnya itu berada di posisi mana. Lanjut, file yang ketiga yaitu mainNavigation.cpp, yaitu berisi tentang pengujian-pengujian dari semua fungsi-fungsi yang berada di file kedua ini. Nah, ini adalah pengulangan menggunakan do while. Maksudnya itu kita bisa menginputkan isi tanpa batas, bisa sebanyak mungkin menggunakan do while ini. Saya membuat pendeklarasian objek bernama myRoute perjalanan. Nah, ini adalah untuk menginputkan suatu lokasi. Yang kedua, penginputan jarak sejauh berapa. Yang ketiga yaitu lanjut atau berhenti. Kalau lanjut tekan J, kalau berhenti tekan N. Nah, ini dia. Kita bisa menekan J kecil ataupun J kapital. Nah, dari semua kode ini, mari kita lihat hasilnya. Kita compile dulu menggunakan command prompt. Caranya kita jika menggunakan compiler G++, maka kita ketik aja G++. Kita masuk dulu ke itu ya. Oke, pertama kita ketik dulu G++, terus nama file ketiganya yaitu main, terus nama file keduanya, terus main o, dan nama untuk eksekusinya kita buat menggunakan ini aja. Jangan lupa .exe nya, executable-nya. Kita enter. Kalau tidak terjadi error, maka lanjut lagi. Nah, ini dia hasilnya. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, yang pertama yaitu penginputan suatu lokasi. Masukkan nama lokasinya, misal rumah. Terus jaraknya 0 km. Lanjut atau berhenti, kita lanjut dulu Y. Nama lokasi misalnya alun-alun. Jaraknya misalnya 12 kilo. Lanjut lagi, kampus misalnya 500 meter, 0,5. Lanjut atau berhenti, kita berhenti dulu, pencet N, ketik N. Nah, ini adalah denanya. Ini dia rumah, alun-alun, kampus. Tekan enter untuk mulai navigasinya. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama rumah, lokasi titik awal di rumah, total kejauhan 0. Nah, ini dia. Yang kedua alun-alun. Yang ketiga adalah kampus. Ini kampusnya. Maka sudah selesai programnya. Ini dia programnya. Dan ini adalah memori usang, menghancurkan memori usang. Artinya destruktornya udah berhasil dan sukses. Dan seperti inilah konsep untuk simulasi navigasi GPS menggunakan single link list. Oke, kita lanjut simulasi yang kedua. Selanjutnya yaitu yang kedua, simulasi unduh redo menggunakan konsep double linked list. Ini hanya sekedar integer aja, ntar hasilnya
menggunakan string. Yang pertama pastinya mendefinisikan struktur not. Kita menggunakan dua pointer, yaitu pointer next, terus yang kedua wrap. Setelah itu kita mengisikan nilai-nilai dan men-set pointer ke 0 semua. Membuat kelas bernama undo-rendo, berisi pointer current untuk posisi saat ini, head, tail, konstruktor detektor, menambahkan fungsi add number, undo, redo, dan print status untuk mencetak hasilnya. Terus ini file kedua berisi konstruktor destruktor untuk menghindar dari memori layout, dan ini clear redo untuk menghapus secara redo. Terus yang kedua logika untuk menambahkan angka ini. Terus undo itu tersebut, ini dia. Kita cek historinya terlebih dahulu, apakah ada atau tidak. Jika tidak ada hasil untuk di undo. Ini untuk membatalkan penambahan. Terus redo ini jika sudah di akhir history tidak ada yang di redo. Ini untuk mengulang penambahan. Terus ini untuk menampilkan status atau hasilnya ntar supaya bisa terlihat. Dan file yang ketiga ini untuk menguji. Saya tidak menggunakan chain get seperti di single linked list tadi, tapi saya langsung mengisi value-nya di file main ini seperti ini, 20, 30 add number ini. Terus undo, redo, menambahkan value lagi, terus di redo lagi. Saya membuat objek ini untuk menginisialisasikan kelas undo redo tadi. Setelah diisi di file main, kita lihat hasilnya apakah error atau tidak. Kita coba dan hasilnya tidak error sama sekali. Seperti ini hasilnya. Aksi baru, value ditambahkan, nilai totalnya masuk, headnya berada di 20, tailnya berada di belakang sendiri 40, history PC atau keadaan saat ini. Keadaan saat ini kalau diunduh, ini dia unduhnya 2 kali, ini berarti yang ada saat ini 20 dan seterusnya. Dan struktur pun berhasil, sukses. Sekian penjelasan dari kode yang saya buat. Jika ada salah kata atau logika yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.